Selamat pagi Pak Jeffrey serta teman-teman. Pada hari ini kelompok kami akan membahas chapter 12 tentang kompetensi based performance management system. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Stefani, 2017-8004. Lalu pada bagian pertama akan dibacakan oleh teman saya Kristalita Cindy Indiana, yang pada bagian kedua lalu dibacakan oleh saya, pada bagian ketiga akan dibacakan oleh Kurnia Puspita Halifah. Sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi. Yang pertama, pembahasannya diambil dari awal bab, sistem manajemen berbasis kompetensi meritokrasi, CBPMS. Meritokrasi CBPMS itu sendiri adalah suatu sistem yang mendukung untuk suatu hasil dari keberhasilan yang mengharuskan semua mengembangkan proses penilaian yang objektif, adil, dan dapat diterima. Meskipun diakui bahwa tidak semua penilaian yang dilakukan itu bisa menghasilkan hasil yang objektif. Nah, dalam bab ini dari tujuan buku ini adalah untuk memberi gambaran umum, pemahaman, dan peluang untuk mempraktikkan kompetensi dan keterampilan diperlukan untuk menerapkan proses manajemen kinerja yang secara efektif. Pada akhir bab ini yang harus dipahami adalah integrasi kompetensi dan sistem PMS dengan keseluruhan visi dan tujuan organisasi. Yang kedua, memahami prinsip-prinsip sistem manajemen kinerja dan mengapa mereka penting untuk berdaya saing global. Yang ketiga, bangun sistem penilaian kinerja yang melintasi spesifikasi anggota organisasi, mampu menerapkan teknik penetapan tujuan, pelatihan, dan evaluasi. Yang keempat itu mengembangkan rencana untuk mengimplementasikan proses dengan seorang bawahan. Oke. Yang selanjutnya itu, apa itu kinerja berbasis kompetensi? Kinerja berbasis kompetensi merupakan suatu pendekatan manajemen dalam mengelola sumber daya manusia yang mengintegrasikan aktivitas manajemen yang nyata dalam pengelolaan SDM tersebut dengan mereferensikan semua aktivitas terhadap sebuah kompetensi yang sudah disepakati oleh bersama. Realitas bisnis yang kompleks di masa yang mendatang akan menuntut kemampuan untuk dapat secara tepat menawarkan produk dan layanan secara global kepada pelanggan dengan tuntutan yang tidak pernah berhenti dari pelanggan. Tantangan yang timbul oleh pergerakan bisnis ini berharap bahwa daya saing dunia tidak berbatasan dengan teknologi, informasi, dan sumber daya manusia saja. Pada slide 2 di sini dibahas tentang tata dunia baru telah membuat ini terjadi. Maksudnya di sini adalah sistem manajemen hierarki yang digantikan oleh struktur berbasis jaringan. Nah, dalam buku ini sendiri diambil contoh dari PT Xerox yang sudah melihat proses integrasi ini terjadi. Beberapa inisiatif yang melibatkan siklus desain kualitas fokus, karyawan yang diberdayakan, tim vendor kecil dan jangka panjang, dan evaluasi SDM berlangsung secara bersamaan. Tata dunia baru telah membuat ini terjadi. Masalah saat ini telah mengidentifikasi perlunya manajemen kinerja berbasis kompetensi meliputi hal-hal berikut seperti standar kinerja, pekerjaan, dan kriteria penilaian yang dipandang oleh karyawan itu tidak adil karena suatu kelompok karyawan harus mencapai tingkat yang lebih tinggi, maka kelompok karyawan adalah pekerja yang sama untuk menerima evaluasi atau hadiah yang sama. Yang kedua, penilaian kinerja dilihat oleh manajer karyawan sebagai makalah otokratis saat latihan, tetapi mereka tidak menganggapnya serius karena hanya berdampak kecil pada pengembangan skor kinerja karyawan. Yang ketiga, karyawan tidak melihat apapun dalam sistem manajemen kinerja bagi mereka secara khusus karena penilaian
kinerja tidak menjawab pertanyaan mereka tentang pengembangan keterampilan atau peningkatan karir. Yang keempat, sistem manajemen kinerja berdampak kecil pada orang dalam manajemen yang sebenarnya tidak membuat manajer melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik. Yang kelima itu, selain sistem manajemen kinerja tidak mencerminkan atau memperkuat strategi organisasi, karena gagal memusatkan perilaku karyawan pada perbedaan statistik seperti kualitas layanan. Nah, akibatnya penilaian kinerja model campuran ditambah sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi ini bisa tidak tepat karena beberapa alasan. Yang pertama, kinerja bayar untuk hasil. Kinerja kuantitatif terkait dengan sasaran unit garis waktu saat ini dan kinerja. Berorientasi penghargaan, berorientasi pada hasil, motivasi individu subjektif, terperinci dari arus utama. Terus yang kedua, sebelah kanannya ada kompetensi karyawan bayaran untuk keterampilan. Bagaimana kinerja, nilai tambah, perspektif garis waktu, kinerja saat ini, serta masa depan orientasi. Selanjutnya dalam slide 5, lingkungan yang tidak pasti. Dalam lingkungan yang berubah dengan cepat di mana hasilnya bukan karyawan, kontrol hasil keras, dan tujuan sering dianggap tidak relevan oleh peristiwa eksternal. Dalam situasi seperti itu, evaluasi didasarkan pada apakah karyawan melakukan semua yang mereka bisa lakukan dalam menunjukkan perilaku yang benar daripada mencapai hasil yang ditargetkan. Semakin sedikit kontrol karyawan terhadap hasil, semakin banyak kinerja yang harus didasarkan pada ekspresi kompetensi. Yang kedua, kualitatif memaksa pekerjaan layanan. Dalam perjalanan tidak ada hasil yang terukur. Kompetensi, keterampilan kualitatif adalah indikator terbaik kinerja karyawan. Dalam kerja tim dan korporasi, dalam kompetensi, kemampuan untuk bekerja dengan baik dengan berbagai kelompok orang semakin penting dalam beragam tenaga kerja global organisasi. Bahkan dalam kontribusi individu, profesional teknis, perilaku warga organisasi memprediksi kinerja yang lebih unggul. Pekerjaan dimaksudkan untuk pengembangan keuntungan di masa depan dan dengan semakin banyaknya tujuan organisasi, pekerjaan dan karyawan menekankan pengembangan keterampilan, penilaian yang lebih harus didasarkan pada demonstrasi peningkatan kompetensi. Selanjutnya, mengubah fokus organisasi dan pasar. Dalam lingkungan yang berubah saat ini, potensi karyawan organisasi untuk berkontribusi membedakan di masa depan mungkin lebih penting daripada kinerja masa lalu mereka. Misalnya, kemampuan untuk menjual produk baru perusahaan di pasar bersama. Ada beberapa langkah yang terlibat dalam mengidentifikasi dan mengembangkan sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi. Yang pertama, identifikasi kompetensi yang perlu untuk kinerja yang unggul dalam persentase grafik masa depan. Yang kedua, menambah sistem manajemen kinerja agar memotivasi karyawan untuk melakukan lebih baik daripada kinerja yang saat ini. Yang ketiga, penting untuk mengembangkan sistem manajemen kinerja model campuran untuk menilai hasil kinerja dan perilaku kompetensi yang dihasilkan kinerja dalam pekerjaan. Selanjutnya, pada siklus lainnya, proses pemetaan kompetensi melibatkan pembuatan kamus, menyepakati kumpulan penilaian, menyiapkan lembar kerja, memilih teknik dan bahan penilaian, mengkonfirmasi keterkaitan dengan proses SDM yang kritis,
merancang dan mengimplementasikan infrastruktur, mengkonfirmasikan matriks pita karyawan, dan menggabungkan upaya keseluruhan untuk faktor penentu keberhasilan dan tolak ukur organisasi. Nah, dalam gambar 12.1 dan 12.2 yang ada di halaman 364 ini itu adalah proses pembangunan organisasi. Beberapa faktor terus memainkan peran penting dalam organisasi yang sedang berjalan. Salah satunya faktor yang Salah satu faktor yang mengintegrasikan hubungan HRD sistemik adalah People Evaluation and Development System. Dalam platform yang tidak terhubung, page hanya terlihat dalam konteks penetapan tujuan penilaian, evaluasi tujuan, kinerja dan ulusan atau umpan balik. Itu gambarnya seperti ini. Selanjutnya, manajemen kinerja berbasis kompetensi dan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Kompetensi dan pendekatan kompetensi yang terkait dengan penilaian berbasis kompetensi dan gaji telah digunakan oleh banyak perusahaan. Pemanfaatan mencakup penerapan kerangka kerja nasional atau seperti prakarsa piagam manajemen di Inggris atau kompetensi inti organisasi yang dihasilkan secara internal. Kompetensi generik dan spesifikasi peran serta kompetensi berlabuh secara perilaku. Di antara berbagai pendekatan yang disarankan itu meliputi beberapa. Yang pertama, definisi kompetensi utama, atribut pribadi, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan nilai-nilai untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang dan dari organisasi. Yang kedua, menggabungkan berbagai teknik dan metode seleksi untuk mendapatkan data dan dapat diandalkan pada semua kompetensi inti. Lalu berikutnya, memberikan informasi yang diperoleh ke dalam induksi, penilaian, dan pengembangan karyawan. Selanjutnya, dalam slide 10, pada gambar 12.2 halaman 365, di situ ada gambar combining HRM dan HRD. Dalam merekrut, jika kita menginvestasikan uang untuk gaji dan on biaya, perlu mengambil keputusan perekrutan dengan benar. Jika telah merekrut orang yang tepat, kemudian menghabiskan uang untuk pelatihan atau pelatihan ulang dan mengembangkan individu, intinya pasti dalam mempertahankan keterampilan dan kemampuan yang telah Anda investasikan. Slide berikutnya, perubahan mendasar dalam proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu hiring dan recruiting. Fokus perekrutan telah berubah dari pencarian pekerjaan jangka pendek dan jangka panjang ke pencarian jangka menengah spesifik orang dan janji temu. Yang kedua, orang korporat saat ini dituntut untuk memperoleh pengetahuan dan menghargai pengaturan perusahaan untuk visi dan proses bisnisnya daripada sekedar profitabilitas dari garis dasar. Selanjutnya, people development dan motivation method. Pengembangan sumber daya manusia dan metode motivasi telah berubah untuk pekerja rata-rata menuju pekerjaan pemikiran, kecerdasan, dan kontribusi. Selanjutnya, retraining, learning, and business process training. Pelatihan ulang, pembelajaran, dan pelatihan proses bisnis untuk mengimbangi tujuan kinerja telah menjadi dasar bagi pengembangan manajemen. Selanjutnya, long term perspektif dan karir. Perspektif jangka panjang dan konteks karir di mata individu dan organisasi telah berubah secara signifikan dan permanen. Selanjutnya, long and short term remuneration and compensation.
Remuneration dan kompensasi jangka panjang dan jangka pendek sekarang merupakan fungsi dari tujuan bisnis dan kontribusi individu. Lalu ada struktur and organization design. Penekanan struktur dan prinsip desain organisasi adalah pada struktur tim dengan tuntunan peran yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya kultur, ahli teori budaya membawa hubungan upah, kinerja, dan produktivitas. Lalu ada union and bargain able employees, serikat pekerja dan karyawan yang bisa ditawar menerima orientasi kinerja ke kelas operatif. Lalu yang terakhir ada reward dan lifestyle, imbalan dan tuntutan gaya hidup di dunia sosial ekonomi pasar yang naik sejalan dengan negara maju. Selanjutnya model untuk kinerja organisasi siklus pengembangan kemampuan. Sistem manajemen kinerja didasarkan pada asumsi bahwa keberhasilan organisasi adalah hasil dari penambahan bersama semua output individu. Peneliti saat ini menunjukkan bahwa suatu organisasi berhasil sebagai hasil dari interaksi orang-orang, bukan hanya dengan menambahkan hasil bersama secara keseluruhan. Pada slide selanjutnya, pada gambar 12.1.3, ini adalah gambaran dari siklus pembangunan kemampuan. Yang pertama, manajemen kinerja berbasis kompetensi pada intinya melibatkan CBPMS. CBPMS, pentingnya visi tidak dapat diabaikan. Kemungkinan konkret dan yang dilontarkan dalam pernyataan visi sering kali terlewatkan karena mimpinya terlihat seperti perkataan hiburan. Tetapi dalam visi, artikulasi adalah kekuatan hubungan orang-orang, ikatan, semangat, dan tujuan superordinat. Lalu orang efektif dalam budaya dengan visi, tujuan bersama, dan alasan keberadaan. Berikutnya dibangun ke dalam keberadaan organisasi adalah kekuatan nilai-nilai. Value nilai-nilai dimungkinkan dalam beberapa bentuk, tetapi nilai inti manusia meskipun ada dalam jiwa kita perlu diucapkan. Pada level operatif, mulai misi bisnis dan manajemen strategis, tujuan inti organisasi, kejelasan yang relevan untuk tujuan bisnis, kebutuhan akan kompensasi arahan untuk bersaing, rencana, aspirasi, alokasi, sumber daya, dan target pengaturan dan hasil. Selanjutnya ada leadership. Kepemimpinan akan menjadi proses aktif dalam manajemen CBPMS, mendesak orang untuk datang dan memberikan yang terbaik, memberikan kerangka kerja untuk visi, bekerja dengan tim dalam misi dan strategi, dan mengatur proses internal untuk perencanaan tindakan, tinjauan, umpan balik, dan parameter keberhasilan. Dan seorang pemimpin memainkan peran penting dalam tingkat pembangunan budaya. Lalu yang keenam, apa yang biasanya tidak termasuk dalam penilaian kinerja tetapi merupakan elemen penting dari CBPMS, yaitu adalah budaya dan prioritas manajemen perubahan yang melibatkan CBPMS banyak. Metode CBPMS mengasumsikan pekerja berpengetahuan unggul dalam kecerdasan, struktur yang berjejaringan, fleksibel, beragam, proses yang membuat gaya manajemen mudah dieksekusi, komunikasi terbuka, antarmuka, produk pelanggan yang dekat, dan tim sebagai rekan kerja. Sebagai cara kerja. Selanjutnya, proses evaluasi dan pengembangan sistem orang CBPMS. Proses CBPMS pada tahap operasi melibatkan mengidentifikasi input, proses, output, hasil, dan umpan balik semua dalam hal yang terukur. CBPMS menentukan untuk kerja individu dari gambar 12.7. Ya, selanjutnya ada beberapa alasan penilaian staff.
Yang pertama itu untuk menyetujui apa sebenarnya pekerjaan seseorang tersebut. Lalu yang kedua ada menilai kinerja masa lalu seseorang dalam pekerjaan. Yang ketiga ada untuk menilai potensi masa depan dalam pekerjaan tersebut. Yang keempat ada untuk mendefinisikan kompetensi. Lalu yang kelima ada untuk membantu memahami kompetensi yang terkait dengan pekerjaan atau juga peran. Yang keenam itu ada untuk memilih mereka yang layak promosi atau penghargaan pembayaran khusus. Lalu yang ketujuh ada untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu. Yang kedelapan untuk mengidentifikasi individu yang mencegah orang bekerja seefektif mungkin. Lalu yang kesembilan ada untuk mempertimbangkan bagaimana individu dapat mengambil manfaat dari pelatihan. Yang kesepuluh untuk mempengaruhi pekerjaan mereka dengan pujian atau juga saran. Yang ke-11 ada untuk memungkinkan anggota staf untuk menempatkan sudut pandang dan juga mempengaruhi harapan. Lalu ada yang ke-12 itu untuk memastikan bahwa benar-benar berpikir secara sistematis tentang kinerja setiap individu setidaknya setahun sekali. Berikutnya ada tahapan dalam mengembangkan sistem pemantauan dan pelaporan kerja. Ada 3 tahap. Yang pertama tahapnya itu mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme peninjauan dan definisi pendukung. Lalu tahap keduanya itu mengembangkan dashboard PNRS dalam perusahaan, fungsional, dan juga unit. Yang ketiga ada perencanaan, tindakan percontohan, imbalan, dan juga pelatihan. Berikutnya ada penilaian kinerja. Sistem manajemen kinerja diadopsi dan prinsip kompetensi berdasarkan tujuan atau juga biasa disebut dengan CBO. Metode ini diikuti karena meningkatkan objektivitas dalam sistem penilaian, mengurangi bias, memiliki fokus pada aspek perilaku dan juga terikat pada waktu. Berikutnya ada tujuan dari penilaian kinerja. Tujuannya itu untuk yang pertama untuk penilaian diri dan untuk merenungkan kontribusi dan pencapaian diri sendiri. Lalu yang kedua itu kepada manajemen atau penilai untuk mengkaji kinerja karyawan terhadap tujuan yang ditetapkan bersama. Yang ketiga adalah tujuannya untuk menilai diskusi dan panduan pasca penilaian. Yang keempat adalah untuk menilai umpan balik dan komunikasi ke atas. Lalu yang kelima tujuannya untuk mengidentifikasi pelatihan dan kebutuhan pengembangan price. Lalu keenam ada untuk mengenali dan menghargai kinerja berjasa berdasarkan kriteria tujuan. Yang terakhir ada tujuannya untuk mengidentifikasi karyawan yang berpotensi untuk memikul tanggung jawab yang lebih tinggi. Berikutnya, kompetensi berdasarkan tujuan. Kompetensi berdasarkan tujuan atau CBO adalah strategi perencanaan dan mendapatkan hasil ke arah yang diinginkan dan perlu diambil manajemen saat memenuhi tujuan dan keputusan karyawannya. Dalam bentuk yang paling sederhana, ia memadukan rencana individu dan kebutuhan manajer ke arah pencapaian skala besar dalam periode waktu tertentu. Tujuan utama dari strategi tersebut adalah untuk menyederhanakan dan memperjelas proses manajerial yang beroperasi di dalam perusahaan. Berikutnya ada bahan dasar CBO. Bahan dasar CBO itu ada 4. Yang pertama itu ada tujuannya, lalu yang kedua ada relevansi strategi waktu, yang ketiga ada pendekatan manajemen total, lalu yang terakhir ada motivasi dan dorongan individu. Prinsip operasi CBO ada 4. Prinsip pertama itu kesatuan tindakan manajerial lebih mungkin terjadi ketika ada mengejar tujuan bersama. Lalu yang kedua, semakin besar fokus dan konsentrasi pada hasil yang diinginkan mencapai pada skala waktu, semakin besar kemungkinan juga untuk mencapainya. Yang ketiga, prinsipnya semakin besar partisipasi dalam menetapkan pekerjaan yang bermakna dengan akuntabilitas untuk suatu hasil, semakin besar pula motivasi untuk menyelesaikannya. Terakhir, prinsipnya kemajuan hanya dapat diukur dalam hal apa seseorang dapat berusaha membuat kemajuan. Selanjutnya ada latihan pengaturan tujuan. Prinsip yang mendasarinya adalah keterlibatan dan kesepakatan bersama dalam menetapkan tujuan dan harapan kinerja. Manajemen kinerja membedakan antara tujuan utama dan tanggung jawab posisi yang sedang berlangsung. Yang terakhir, mewakili tugas-tugas itu yang membentuk bagian rutin dari pekerjaan itu. Tugas utama fokus pada tindakan
yang mengarah pada peningkatan kelanjutan dalam keefektifan dan mewakili beberapa kegiatan penting yang harus dikejar. Selanjutnya ada metode menetapkan ukuran dan juga tujuan. Metodenya itu ada 3. Yang pertama itu menentukan visi, misi, dan juga strategi organisasi. Lalu yang kedua itu mengembangkan tujuan, ukuran, dan sasaran kinerja. Yang terakhir adalah metode berkembang dalam pengalaman. Kalau untuk metode yang pertama menentukan visi, misi, dan strategi organisasi, metodologi CPBMS atau juga sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi, seperti halnya kebanyakan metodologi manajemen kinerja, memerlukan penciptaan visi, pernyataan visi, dan juga strategi untuk organisasi. Ini memastikan bahwa langkah-langkah kinerja yang dikembangkan dalam setiap perspektif mendukung pemenuhan tujuan strategis organisasi. Ini juga membantu karyawan untuk memvisualisasikan dan memahami hubungan antara ukuran kinerja dan keberhasilan pencapaian tujuan strategis. Metode yang kedua, mengembangkan tujuan, ukuran, dan sasaran kerja. Selanjutnya, penting untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan organisasi dengan baik untuk mencapai visi yang diidentifikasi. Untuk setiap tujuan yang harus dilakukan dengan baik, perlu juga untuk mengidentifikasi langkah-langkah dan menetapkan tujuan yang mencakup periode waktu yang masuk akal. Lalu yang ketiga, metodenya berkembang dengan pengalaman. Akhirnya, perlu waktu untuk menetapkan langkah-langkah, tetapi juga penting untuk mengenali bahwa mereka mungkin tidak sesempurna pertama kali. Manajemen kinerja adalah proses evolusi yang membutuhkan penyesuaian karena pengalaman diperoleh dalam penggunaan ukuran kinerja. Lalu berikutnya ada pembinaan kinerja dan juga karir. Tujuan pembinaan adalah untuk membangun keterampilan dan hubungan untuk mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan kinerja sesuai untuk semua karyawan terlepas dari peringkat kinerja mereka. Pembinaan ini harus merupakan proses dua arah dan harus menekankan dan menggambarkan perilaku dan juga bukan kepribadian. Pembinaan paling efektif ketika itu terjadi dalam hubungan saling percaya dan saling terjadi. Lalu ada penghargaan atau juga evaluasi. Evaluasi melekat dalam penetapan tujuan dan proses pembinaan dan memberikan dasar untuk pengembangan dan penghargaan. Oleh karena itu, evaluasi performal harus menjadi kulminasi rutinitas dan tinjauan atas diskusi di masa lalu. Evaluasi formal harus berupa diskusi dua arah yang berorientasi masa depan tentang perilaku dan apa yang dapat dilakukan oleh memperbaikinya. Lalu yang terakhir ada pengaturan tujuan. 3 elemen yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kinerja itu ada, yang pertama ada kemajuan menuju tujuan atau juga sasaran utama. Lalu yang kedua ada manajemen orang dan kerja sama tim. Lalu yang ketiga ada pencapaian tanggung jawab pekerjaan rutin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kurnia Puspita. Selamat siang Pak Jeffrey, selamat siang teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Kurnia Puspita, di mana selanjutnya itu ada beberapa bagian tipe, yaitu tipe pertama ada jenis lulusan tim dan penilaian. Yang kedua itu ada penilaian berbasis kompetensi. Yang ketiga itu ada umpan balik 360 derajat, di mana masing-masingnya itu ada terdiri dari fitur, kelebihan dan kekurangan. Kalau untuk jenis ulasan tim dan penilaian, fiturnya itu contohnya kayak menetapkan keberhasilan tim, penilaian dan bidang untuk perbaikan. Nah, kalau untuk kelebihannya itu ada pelengkap untuk penilaian kinerja individu. Kalau untuk kekurangannya ada membutuhkan kesediaan semua anggota tim untuk berpartisipasi. Nah, kalau untuk penilaian berbasis kompetensi, di mana fiturnya itu ada menetapkan target untuk peran penilaian sebagai tujuan khusus atau lainnya. Contohnya kayak tujuannya harus terukur. Nah, terus selanjutnya ada kelebihannya. Kelebihannya itu ada berorientasi pada pengembangan. Kekurangannya itu sifat dan kualitas pernyataan kompetensi dan kesesuaiannya dengan inisiatif organisasi lainnya. Terus selanjutnya ada tipe umpan balik 360 derajat, di mana fiturnya itu
tujuannya untuk fokusnya adalah pada pengembangan keterampilan dan kompetensi yang akan meningkatkan kinerja organisasi. Untuk kelebihannya ada memberikan komprehensif dan hubungan indikasi kinerja individu dari totalitas. Kekurangannya itu ada kuesioner kinerja dan bagaimana kesesuaiannya dengan organisasi lain. Slide selanjutnya ada key goals atau objektif, yaitu definisi tujuan utama, yaitu pernyataan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai oleh pemegang pekerjaan dalam kerangka waktu yang ditentukan. Nah, selanjutnya ada karakteristik, yaitu merupakan tujuan yang sangat penting yang mewakili peningkatan yang berkelanjutan dan terus-menerus di luar tanggung jawab rutin. Slide selanjutnya ada benefit of case atau objektif. Terus pengertiannya yaitu memiliki serangkaian tujuan yang jelas serta tanggung jawab pekerjaan yang jelas dan berkelanjutan, yaitu memberikan sejumlah manfaat. Nah, selanjutnya ada people management and teamwork, yaitu dari perspektif perkembangan keseluruhan, manajemen orang dan kerja tim juga membentuk unsur penting. Sebagai karyawan dapat dievaluasi pada keterampilan interpersonal mereka. Slide selanjutnya ada routine job responsibilities, yaitu selain tujuan utama dan manajemen, orang serta kerja tim, sebagian besar pekerjaan juga memiliki sejumlah tanggung jawab rutin lainnya yang menuntut proporsi waktu karyawan yang berbeda-beda dalam organisasi. Nah, slide selanjutnya itu ada step in goal setting, di mana penetapan tujuan partisipatif juga membantu memastikan bahwa tujuan ditetapkan pada tingkat optimal untuk memotivasi kinerja. Di sini ada 5 step, yaitu yang pertama ada hubungkan tujuan individu dengan unit kerja dan tujuan perusahaan yang lebih luas. Yang kedua itu ada mintalah masukan terhadap tim yang lain. Terus yang ketiga ada diskusikan tujuan. Yang keempat ada ringkaslah untuk memastikan kejelasan dan komitmen dalam mengatur tujuan. Terus yang kelima ada menyatakan kepercayaan diri Anda untuk mengerjakan sesuatu tujuan. Terus ada kriteria, di mana salah satu yang bermanfaat untuk menguji kualitas tujuan utama adalah dengan menggunakan tes SMART. Di sini S-nya itu spesifik, M-nya itu measurable, A-nya itu attainable, R-nya itu relevan, dan T-nya itu trackable. Selanjutnya ada insert of result performance management practice atau key performance management question, yaitu kinerja utama berikut ini adalah daftar periksa yang mencakup tujuan, pendekatan, dan pengaturan yang paling penting terkait dengan manajemen kinerja. Selanjutnya ada objective and approach fokus management and improvement, yaitu penggunaan internal manajemen kinerja untuk mendukung manajemen dan peningkatan yang berkelanjutan. Nah, slide selanjutnya ada accountability dan control, di mana ada beberapa bagian. Kalau yang pertama itu ada accountability. Accountability itu untuk penggunaan eksternal manajemen kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas. Selanjutnya ada saving, yaitu penghematan langsung pada anggaran di sebuah perusahaan. Yang ketiga ada approach komprehensif, yaitu pendekatan manajemen kinerja komprehensif yang mencakup berbagai instrumen. Selanjutnya ada legislatif, yaitu manajemen kinerja didasarkan pada undang-undang tertentu atau legislasi tingkat bawah. Nah, selanjutnya ada ad hoc, yaitu inisiatif ad hoc yang terkait dengan masalah atau kebutuhan spesifik, merupakan bagian penting dari manajemen kinerja. Selanjutnya ada top down, yaitu inisiatif manajemen kinerja diberlakukan dari atas. Nah, selanjutnya ada bottom up, di mana inisiatif manajemen kinerja dikembangkan di tingkat lembaga. Selanjutnya ada institutional arrangement finance, yaitu departemen anggaran, di mana departemen anggaran atau keuangan itu memiliki peran dalam manajemen kinerja. Terus selanjutnya ada other central department, yaitu departemen pusat lainnya, di mana contoh seperti administrasi, personel, yaitu yang memiliki peran dalam manajemen kinerja. Selanjutnya ada special management bodies, yaitu badan atau unit manajemen khusus diciptakan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan inisiatif manajemen kinerja. Slide selanjutnya ada performance measurement indikator
or simple and transparent indicator used as performance measure, yaitu ada beberapa bagian ya, ada sistem pengukuran, tindakan kualitatif, proses kegiatan, efisiensi output, efektivitas hasil, kualitas layanan, kinerja keuangan yaitu ekonomi, akuntansi keuangan atau accrual management. Selanjutnya ada alokasi biaya, integrasi sistem manajemen, informasi kinerja pelaporan ketersediaan publik, ada laporan tahunan, laporan anggaran, kontrak kinerja, sama yang terakhir kinerja pemerintahan daerah. Selanjutnya ada service quality atau service standar. Apa sih yang dibutuhin manajemen kompetensi, yaitu apakah standar layanan telah digunakan untuk menentukan tingkat layanan yang berhak diterima klien. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari service statement, yaitu apakah tingkat layanan dan kualitas layanan dinyatakan kepada publik dalam pernyataan layanan sederhana. Selanjutnya ada customer survey, yaitu pertanyaannya ada apakah survei pelanggan digunakan untuk mengukur persepsi kualitas. Slide selanjutnya ada performance review internal evaluation. Pertanyaannya apakah ada metode atau pengaturan khusus untuk evaluasi internal lembaga seperti audit kinerja. Nah, selanjutnya ada use performance, information performance, budgeting, performance informed decision. Pertanyaannya apakah informasi tentang kinerja secara aktif digunakan untuk meningkatkan kualitas keputusan dalam proses anggaran seperti alokasi contohnya. Terus ada result oriented management, devolution dan autonomy, relaxation of input control. Pertanyaannya apakah kontrol input negosiasi tentang penggunaan sumber daya, alokasi untuk item pengeluaran tertentu telah dilonggarkan seperti pengurangan kontrol proses. Selanjutnya ada risk management. Pertanyaannya apakah ada metode formal untuk mengelola risiko seperti benchmarking, informasi manajemen kayak seperti proses sama hasilnya. Selanjutnya ada kompetensi based performance ranking. Di sini ada establishing standard dan benchmark, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada outstanding, contohnya kayak dapat melakukan pekerjaan atasan. Terus ada strong, yaitu kekuatan, contohnya seperti mencapai sasaran sesuai yang direncanakan. Selanjutnya ada capable, di mana contohnya itu seperti mencapai tujuan yang relatif mudah. Terus ada terakhir yang keempat ada weak, yaitu contohnya seperti sasaran tidak tercapai atau kurang. Selanjutnya ada objektif, di mana untuk memimpin peserta pelatihan dengan membangun piramida mental yang menandakan blok bangunan kinerja puncak. Nah, selanjutnya ada prosedur, kali ini menghubungkan masing-masing dengan tantangan. Terus ada discussion question, yaitu ada piramid peak, di mana kerja tim yang baik diperlukan kinerja puncak dari setiap anggota tim. Nah, terus selanjutnya ada material seperti transparansi atas, yaitu melihat kinerja apa yang dibutuhkan. Terus selanjutnya ada approximate time required, itu waktunya 30 menit. Waktu yang dibutuhkan kinerja piramid, melihat gambar besar, mempersepsikan input sensorik, mengetahui semua yang ditentukan, mempersiapkan segalanya, melakukannya dengan benar. Selanjutnya ada self appraisal, yaitu penilaian diri. Penilaian diri itu apa? Yaitu fitur penting dari sistem penilaian kinerja yang ini untuk memainkan peran penting dalam pengembangan karyawan. Nah, tujuan penilaian diri itu yang pertama ada untuk memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melakukan rekapitulasi. Yang kedua ada berbagai kegiatan yang telah dilakukannya sehubungan dengan berbagai fungsi yang terkait dengan perannya. Yang ketiga ada prestasi dan kegagalannya dalam hal ini. Yang keempat ada kemampuan yang dia tunjukkan dan kemampuan yang dia rasakan. Nah, slide terakhir ada sampel performance management system. Di sini ada dibagi 6, yaitu yang pertama ada bottom line goals. Yang pertama ini ada
tujuan yang terukur, di mana memiliki kerangka waktu yang melekat padanya, terus sama memiliki aspek kuantitatif. Selanjutnya ada middle line goals, yaitu untuk mencegah penggunaan material yang sia-sia, untuk mengelola dan menghemat sesuai anggaran, dan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara bermanfaat. Yang ketiga itu ada renewal dan development goals, yaitu untuk pelatihan kemampuan interpersonal. Yang ketiga ada keterampilan manajemen partisipatif. Terus yang keempat ada infrastruktur goals, yaitu untuk mensistemasikan prosedur kerja. Yang kelima ada spesialis intellect goal, dimana untuk membuat sesuatu yang baru untuk organisasi. Nah, yang terakhir, yang keenam ada the staff members involvement, yaitu bertujuan untuk penilaian formal dapat memberikan peluang yang bermanfaat bagi orang yang dinilai serta bagi manajer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.